Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Laura Giska Kristiani dari program studi PGSD kelas F15 dengan NIM 2415062683. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan nasional. Sebelum masuk ke pembahasan tentang sistem pendidikan nasional, kita harus tahu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan sektor yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara. Mengapa begitu? Pasalnya, pendidikan mampu membangun kemampuan, membentuk budi pekerti, serta mencerdaskan manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kestabilan bangsa akan terganggu. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pendidikan dalam lingkup nasional yang mewujudkan cita-cita bangsa. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya belajar aktif dalam mengembangkan potensi diri. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Sistem pendidikan nasional juga berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem pendidikan ini, siswa ditanamkan karakter atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang konsep sistem pendidikan nasional. Teman-teman, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional diatur dengan undang-undang. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 dan penjelasan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta. Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah yang pertama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global,
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan komponen dari seluruh pendidikan yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar rakyat untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemungutan suara Undang-Undang Pendidikan Rakyat adalah segenap bangsa, kedua orang tua, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 1989, Bab 1, yaitu sistem pendidikan nasional adalah suatu kesatuan yang terdiri dari semua satuan pendidikan yang terkait dan kegiatan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yang ketiga, fungsi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, sistem pendidikan nasional juga berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat krusial pada pendidikan. Sebab tujuan pendidikan ini artinya arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju sang pendidikan. Pada penyelenggaraannya, pendidikan tidak bisa dilepaskan asal sebuah tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dapat dibuktikan menggunakan penyelenggaraan pendidikan yang pada alami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku di masa Orde Lama berbeda menggunakan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru sampai sekarang, rumusan tentang tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta perkembangan kehidupan masyarakat dan bernegara Indonesia. Menurut Hoplock dan Huberman tahun 1977, dalam suatu sistem yang paling besar pengaruhnya adalah sistem pendidikan, termasuk unsur-unsur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yang bertujuan untuk pembangunan negara secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang berfungsi untuk peranan-peranan yang beragam dan melalui pengajaran pada generasi baru mengenai tujuan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-alat pemenuhan mereka. Tujuan pendidikan menurut Johann Amos Comenius adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat. Dunia ini adalah buku yang paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi yang sangat penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan seluruh komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui lembaga UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be, dan 4. Learning to live together, di mana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ, dan SQ. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa, Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta berdikari, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Tujuan pendidikan nasional di atas wajib diupayakan bisa dicapai sang seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan yang bersifat formal. Buat mencapainya membutuhkan saat yang lama dan memerlukan analisis tujuan yang lebih khusus, asal setiap jenjang pendidikan diadaptasi menggunakan tingkat kemampuan serta kebutuhan siswa. Tujuan pendidikan dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar pada siswa buat berbagi kehidupannya menjadi langsung anggota umat manusia dan mempersiapkan peserta didik buat mengikuti pendidikan menengah. Tujuan pendidikan dasar di atas memberikan makna bahwa tujuan pendidikan dasar artinya pondasi, dasar atau batu loncatan buat mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya nomor 5, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan menjadi suatu bidang yang sangat penting dan mendapatkan perhatian dan penanganan yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan mampu membentuk karakter masyarakat yang mana tentunya juga sebagai cerminan karakter sebuah bangsa. Di Indonesia sangat diberikan perhatian oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari alokasi dana pendidikan setidaknya di tahun 2018 mencapai lebih dari 400 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Dengan jumlah alokasi dana sebesar itu diharapkan kualitas dan pemerhatian pendidikan di Indonesia akan menjadi semakin baik. Mengingat karena sangat pentingnya pendidikan demi kemajuan dan karakter bangsa, maka pendidikan harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Pendidikan bagus dilaksanakan dengan pakem atau prinsip-prinsip sebagai acuan dalam penyelenggaraannya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pada masing-masing jenjang dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dapat mencapai tujuan bangsa dalam bidang pendidikan dan bidang yang lain. Yang keenam, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah suatu arah yang dilalui oleh peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pendidikan yang sesuai terhadap tujuan pendidikan. Pengembangan potensi itu sangatlah penting agar peserta didik dapat berkarya dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang luas tentang pendidikan. Jalur pendidikan itu ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang pada umumnya sudah jelas dan diselenggarakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pendidikan formal ini meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berada di luar pendidikan formal dan sering terdapat pada anak usia dini serta pendidikan dasar. Adapun contoh pendidikan non-formal antara lain, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di masjid, sekolah minggu yang ada di gereja, pendidikan kursus untuk bakat misalnya kursus musik, kursus bahasa Inggris, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dari dalam lingkungan, seperti pendidikan di lingkungan keluarga yang menjadikan anak untuk belajar lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Dalam jalur pendidikan ini, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Selanjutnya yang ketujuh, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia, pembahasan tentang pencapaian pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab
4 Pasal 13 Ayat 1. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan penjelasan lebih lanjut dalam Bab 1, Bagian 1 Ayat 8, yang termasuk pendidikan adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan tingkat perkembangan serta peserta didik untuk pengembangan keterampilan. Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa jenjang formal yang terbagi menjadi jenjang antara lain prasekolah dasar, menengah, dan tinggi. Di antaranya adalah A. Pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 Pedoman Pendidikan Nasional, PAUD adalah salah satu kegiatan pendampingan yang membimbing anak sejak usia dini sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu cara untuk memajukan pendidikan yang tertarik pada perkembangan, perubahan, dan kemajuan. Dengan cara ini, anak-anak akan dipersiapkan secara fisik dan mental untuk tingkat pendidikan berikutnya. B. Jenjang pendidikan sekolah dasar. Jenjang pendidikan sekolah dasar adalah jenjang pendidikan yang dipersiapkan untuk fase tumbuh kembang anak. Harapannya, anak-anak nanti mampu bersaing dan mendapatkan pendidikan menengah yang baik dan optimal. Yang ke-8, jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, sistem pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbasis pada kespesifikan tujuan pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum. Pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang menyiapkan peserta didik yang berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang bertujuan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. Pendidikan sekolah dasar itu dapat berupa berbagai bentuk lembaga pendidikan seperti SD, MI, SMP, MT. Dalam fase studi ini, siswa menyelesaikan 9 tahun. Pendidikan dimulai dari pendidikan sekolah dasar dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD atau MI. Kemudian dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MT. Yang C, jenjang pendidikan sekolah menengah. Tingkat lanjutan dari sekolah dasar adalah sekolah menengah. Pada tahap ini, pendidikan menengah dapat dipilih pendidikan tinggi sekolah menengah kejuruan atau SMK, SMA atau sekolah menengah ke atas, dan madrasah aliyah atau MA. Selain itu, pada jenjang pendidikan ini, anak juga dapat melanjutkan studi atau langsung terjun ke dunia kerja. Yang D, pendidikan tinggi. Pada level ini, siswa harus memilih bidang studi yang ingin dipelajari, mulai dari gelar D3, sarjana atau S1, magister atau S2, spesialis, dan juga dokter. Pendidikan yang dilaksanakan juga bervariasi sesuai dengan bidang studi yang dipilih dari universitas adalah untuk menghasilkan dari mahasiswa atau mahasiswa individu yang berguna bagi masyarakat yang dapat mencapai semua potensi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat.